Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la Rabbi syrah li sadri. Hari santri ini Abah ngaji surat An-Naml yang dijadikan alasan Mbah Yai Hashim Asy'ari. Mulai dari ayat ke 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Syekh bin Hasan Asy'adili wa ila muallifih Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa usulihim wa funihim, khususan ila Abah Ramuki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad Umina Hajjah, wa khususan ila Abah Haji Sanubina Hajjah Rata Suhriyah, wa khususan ila Ummi Awladi wa Awladi, khususan ila Mbah Abdullah Tayyib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu sa'tamani kitab, surat, kitabun karim itu surat maksudnya. Innahu sa'tamani surat iku min Sulaimana saking Sulaiman. Ini surat dari seorang raja yang bernama Sulaiman. Wa innahu lan sak temeni ay madmunahu kandungani surat Bismillahirrahmanirrahim iku bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu terapun yento ora kemeluhur sira kabeh alayya ingatasi ingsun waktu lan teko sira kabeh ni ing ingsun muslimina kelawan muslimina hale podo tunduk atau muslim kabeh. Jadi setelah
burung hudhud memberitahu bahwa ada sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Balqis. Kemudian Nabi Sulaiman mengirim surat agar dilemparkan kepada Bilqis yang dibawa oleh burung itu, yang dalam ayat sebelumnya disebut ulqiya ilayya kitabun karim, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Surat yang tersegel rapat dari Raja Sulaiman. Lah begitu dibuka, isi tulisannya itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya surat, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalian jangan meninggikan diri, sombong di atas kami, di atas saya, kata Nabi Sulaiman. Wa'tuni muslimin, datanglah kalian kepada kami dengan cara berserah diri. Ini namanya surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Qalat ngendika, qalat dawuh sapa Balqis, ya ayyuhal malak, para malak itu adalah para pembesar yang mulia-mulia, al-ashraf, yang isinya wa kanu 312, isinya malak, pembesar yang banyak yang mengelilingi Raja Balqis itu sebanyak 312, kayak jumlahnya perang Badar kurang 1. Jadi Balqis itu punya pembesar-pembesar, pimpinan-pimpinan sebanyak 312. Wahai para pembesar yang mulia-mulia, aftu awe fatwa sira kabeh ni ing ingsun. Aftu awe fatwa sapa sira kabeh ni ing ingsun fi amri ing dalem perkara ingsun. Ma kuntu ora ono sapa ingsun iku qati'atan, wadon kang mutusake, amron ing perkara, qadaitu mutusi ingsun hu ing amron, hatta sehingga tashhadun podo nyakseni sira kabeh, ai tahdurun podo hadir sapa sira kabeh. Maksudnya inna adati ma'akum la af'alu amran hatta usyawirukum. Jadi Balqis itu disebut seorang raja yang adil, seorang ratu yang adil. Salah satunya dia mengenalkan asas musyawarah. Ketika dia mendapatkan surat ancaman dari Nabi Sulaiman agar takluk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, Balqis mengumpulkan para pembesarnya sebanyak 312. Kemudian di depan para pembesar itu Balqis mengatakan, aftuni fi amri, saya meminta kalian semua memberikan pendapat, berfatwalah kalian kepada saya fi amri, dalam masalah saya ini, ma kuntu qati'atan, sungguh saya tidak akan memutuskan, amron, sebuah permasalahan, hatta tashhadun, sehingga kalian hadir memberikan pendapat.
Jadi sekalipun dia seorang ratu yang berkuasa, tapi dia tidak semena-mena. Dia mengatakan, kumpullah kalian dan memberikan saran kepada saya, sebab saya tidak akan memutuskan sesuatu sebelum bermusyawarah dengan kalian. Itu ratu yang hebat, gambaran ratu yang hebat, gambaran pemimpin yang hebat, pemimpin yang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan saran. Karenanya kemudian di Indonesia ada istilah DPR, MPR, bukan untuk bermusuhan dengan presiden, antara legislatif dan yudikatif, bukan untuk saling menyerang, tapi sebenarnya fungsinya untuk apa? Saling memberikan masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jawabannya? Qalu padha ngucap sapa al-mala'u, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Qalu padha ngucap sapa mala', nahnu utawi kita iku ulu quwwatin, iku ulu kuwatin duweni kekuatan, wa ulu baksin lan duweni sama baksin kekuatan, syadidin kang banget, syadidin kang banget. Ayat tegese ashabu syiddatin fil harbi, ashabu syiddatin pemilik kekuatan fil harbi dalam peperangan. Wahai baginda ratu, kita ini adalah sebuah negeri yang kuat, pasukan kita kuat, peperangan kita kuat, bahasanya begitu. Wal amru ilaiki, wal amru utawi perkara, wal amru utawi perkara iku ilaiki ing ngatasi sira. Tapi keputusan terakhir dalam masalah ini ilaiki, terserah panjenengan. Pangguri mongko ningalono sira ratu, madza ing opo ta'murina, ta'murina perintah sapa sira ratu na ing kita, nuti mongko bakal taat sapa kita, diharokati nuti mongko bakal taat sapa kita ki ing sira, nuti mongko bakal taat sapa kita ki ing sira. Sekalipun kita punya kekuatan yang hebat, ahli dalam peperangan, kami semua hanya akan berkata kepada panjenengan, silahkan, keputusan ada di tangan baginda ratu. Kami tinggal diperintah, maka kami siap mengikuti perintah. Ini namanya yang atas bijaksana, yang bawah manut kepada yang atas. Satu komando, gambaran bahwa negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu negeri yang makmur, yang gemah ripah loh jinawi itu karena memiliki ratu yang bijaksana, para bawahan yang patuh kepada atasan, sehingga tidak ada pemberontakan di sana, tidak ada saling mengincar kekuasaan di sana. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Setelah para pembesar sebanyak 312 itu sepakat mengatakan wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin, maka Ratu Balkis berkata, qalat ngucap sapa Ratu Balkis, innal muluka idza dakhalu qaryatan. Inilah yang dijadikan alasan oleh Mbah Hashim bahwa semua orang yang beriman, semua rakyat Indonesia, khususnya para santri, untuk
mengangkat senjata berperang melawan penjajah. Beliau mengeluarkan sebuah seruan, fardu ain, hukumnya setiap individu yang berada dalam radius masafatul qasri bisa mengqasar salat. Mengqasar salat itu ada yang disebut dengan masafatul qasri. Tapi kalau kalian bepergian tidak sampai masafatul qasri, berarti kebolehannya hanya menjamak, tapi nggak boleh mengqasar. Tapi kalau sudah sampai masafatul qasri, itu perkiraannya sekitar 83 km. 83. Jadi kalau kalian bepergian, lihat di Google Map, kalau jaraknya sudah di atas 83, berarti kalian sudah dianggap mencapai radius masafatul qasri. Boleh kalian menjamak dan mengqasar salat. Tapi kalau nggak sampai seperti itu, kalau mau menjamak silahkan, tapi nggak boleh mengqasar. Ya, tapi jangan terlalu dekat dari sini ke Sombong jamak gitu. Yang bagus itu sama-sama sampai masafatul qasri. Semua yang berada dalam jarak radius 82 km, di mana dalam radius itu ada penjajah, maka orang yang berada di radius itu wajib ain. Wajib ain itu apa, nak? Wajib yang tidak boleh tergantikan orang yang lain. Kalau wajib kifayah itu adalah kewajiban yang bisa diwakilkan atau terwakili. Dawuh Mbah Hasim, wajib ain untuk berperang bagi mereka yang berada dalam masafatul qasri. Karena penjajahnya ada di Surabaya, maka yang berada di Jombang hukumnya wajib karena masih ada dalam jarak masafatul qasri. Subhanallah. Apa alasannya Mbah Hasim untuk mengeluarkan resolusi jihad? Beliau memakai ayat ini. Qalat, ngucap sopo Ratu Balkis, innal muluka sa'temeni, innal muluka sa'temeni, piro-piro ratu, atau piro-piro, ya piro-piro ratu maknanya. Innal muluka sa'temeni, piro-piro ratu, atau imperialisme atau penjajahan muluk itu. Idza dakhalu nalaikani melebu sapa muluk qaryatan ing sebuah negeri atau sebuah tempat, sebuah negara, afsadu mungko podo ngerusak sapa muluk ha ing qaryah bitakhribi kelawan merangi. Waja'alu lan dadeake sapa muluk aizzata ahliha ing wong kang mulyani penduduk qaryah adillatan ing rendah atau hina. Wa kadzalika lan koyok mengkunu wa kadzalika lan koyok mengkunu afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha yaf'aluna berbuat
sopo mereka itu mursilul kitab, wong kang ngirim surat. Jadi kata Ratu Balkis, kita harus memutuskan, kalian saya minta saran seperti apa. Kemudian para pembesar itu gimana tadi sarannya? Kami ini adalah orang-orang yang biasa perang, memiliki tentara yang kuat, tapi masalah keputusan berada di tangan panjenengan, tinggal perintahkan kami, maka kami akan mentaati perintah tersebut. Kemudian Ratu Balkis berkata, ini masalahnya begini, kalau sampai orang yang ngirim surat ini, yakni siapa nak? Nabi Sulaiman datang kepada negeri kita, kemudian menyerang kita karena mereka memiliki tentara yang hebat, besar. Kalau mereka datang, semua raja-raja yang mendatangi sebuah negeri itu rata-rata perbuatannya dua. Penjajah itu hanya dua rata-rata. Satu, afsaduha, ngerusak negeri tersebut. Karenanya Jepang, Belanda datang ke negeri kita, yang mereka lakukan adalah membuat kerusakan di sana sini. Kalau kalian melihat film Belanda itu loh, mereka mengambil harta benda kita, kemudian mereka membakar dan lain sebagainya. Afsaduha, membuat kerusakan, membuat huru hara di mana-mana. Terus yang kedua, waja'alu a'izzata ahliha adillah, yang dilakukan oleh para penjajah itu menjadikan penduduk negeri yang dijajah yang asalnya mulia-mulia itu menjadi hina. Maka kalian lihat dalam peperangan itu, lihat dalam film-film peperangan itu, yang laki-laki dijadikan romusa. Romusa itu adalah kerja paksa, sedangkan yang perempuan dijadikan pemuas nafsu tentara Jepang dan Belanda. Ini kalau penjajahan seperti itu, maka kalian lihat dulu, Masya Allah, ibu-ibu, perempuan-perempuan itu diseret, dimasukkan ke dalam rumah, kemudian digarap bareng-bareng oleh tentara. Naudzubillah wal iyadubillah. Mereka dijadikan wanita, dipaksa. Itu asalnya wanita-wanita mulia, kalau sudah dijajah itu menjadi wanita-wanita hina, dihinakan. Laki-laki yang mulia-mulia itu juga menjadi hina karena dijadikan romusa, tenaga kerja paksa. Maka tidak ada kata lain, kata Mbah Hashim, karena semua penjajah itu afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, maka wajib bagi kita untuk melawan mereka, mengusir mereka, berperang melawan mereka. Kalau sudah berperang, maka yang akan terjadi dua kemungkinan. Jangan guyon. Yang akan terjadi dua kemungkinan. Satu, afsaduha. Apa afsaduha? Yang terjadi hanya dua kemungkinan. Yang pertama, menang, mulia, atau mati syahid. Sehingga muncul istilah ish kariman, hiduplah mulia karena kita merdeka. Terus aumut syahidan, atau mati syahid. Sehingga yang keluar dari lisannya Bung Tomu sebagai pemimpin perang pada waktu itu, merdeka atau mati. Jadi kalau sudah berperang maka hanya dua pilihannya. Kita merdeka menjadi rakyat yang menjadi rakyat yang mulia, tidak hina, aumut syahidan, atau mati syahid. Makanya semuanya, Masya Allah, para santri, jadi resolusi jihad itu keluar dari seorang Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim di Jombang. Kemudian yang berperang paling depan itu adalah para santri.
para santrinya Mbah Hashim, baik santri ngaji maupun santri-santri dulu itu, orang itu kepada kiai menganggap santri sekalipun dia tidak mondok. Kalau ditanya, saya adalah santrinya Kiai Hashim. Jadi bagi mereka berperang itu adalah kemuliaan karena ini perintah dari Mbah Hashim, sehingga para santri semuanya keluar untuk berperang. Yang dari Cirebon, yang dari mana-mana, yang sakti-sakti itu keluar. Bahkan ada istilah bambu runcingnya disuwuk, kemudian mereka diberi minuman, diberi makanan agar mereka kebal, sehingga berangkatlah mereka dengan satu tekad mati syahid atau merdeka. Kalau merdeka alhamdulillah, kalaupun tidak merdeka kita syahid di jalan Allah. Sehingga berangkat, laki-laki berangkat, perempuan juga berangkat di belakang sebagai tim, apa itu? Tim penyedia makanan, tim penyedia obat-obatan. Jadi semuanya berperang. Lah ketika sudah merdeka, kitalah yang enak-enakan. Coba nggak ada peperangan seperti itu. Coba nggak ada resolusi jihad. Coba nggak ada Hadratus Syekh dan para kiai, para santri, maka muncullah istilah tentara Hizbullah dan lain sebagainya. Itu semuanya rata-rata santri. Jadi santri itu paling depan ketika dipanggil oleh negara. Itu satu. Yang kedua, santri itu ketika ada pemberontakan yang namanya PKI, itu yang paling depan, tentara yang paling depan melawan PKI itu adalah para santri. Jadi pokoknya santri itu berperan paling depan. Makanya santri-santri dahulu itu hebat-hebat. Lah sekarang permasalahannya peperangan fisik sudah tidak ada, tapi peperangan yang ada kali ini adalah memerangi kebodohan, memerangi kemaksiatan, memerangi keterbelakangan. Maka hari ini kalian sedang kulaan, kemudian habis ini kalian keluar dan berjuang di tengah masyarakat. Jadi santri itu begitu pulang dari pondok pesantren bukan berarti langsung enak-enakan di rumah, nana, nyayur, ngopi, ngerokok. Enggak seperti itu. Tetap harus berperang memerangi kebodohan yang ada di tengah masyarakat, membantu negeri ini agar negeri ini menjadi negeri yang berilmu. Yang punya ilmu berperang dengan ilmunya, yang punya keahlian berperanglah dengan keahliannya masing-masing. Semuanya mengambil peran yang sama untuk negeri ini. Itulah yang dilakukan oleh Hadratus Syekh dan para santri, sehingga keluarnya resolusi jihad itu kemudian diusulkan oleh Nahdlatul Ulama menjadi Hari Santri Nasional, sehingga disebut dengan HSN. HSN itu bukan berarti kalian nyantai-nyantai, sholawatan, dan kalian harus berperang. Paling tidak kalian berperang melawan dirinya sendiri, melawan kemalasannya, melawan ya nafsunya masing-masing. Ingat, jatah mondok kalian gak lama, sedangkan ilmu kalian sudah ditunggu oleh masyarakat. Kulaan sing akeh, belajar sing serius, maka kalian pasti akan bermanfaat di tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu contoh anak-anak, ibu itu mendirikan pengajian di Madura sebulan sekali. Masya Allah, yang hadir itu 500-an orang, perempuan semua dari berbagai desa. Ada yang perjalanan berangkat sampai ke tempat itu setengah jam jalan kaki.
itu dimulai dari sekitar 25 orang perempuan dikumpulkan oleh ibu saya Mbah Putri, kemudian dikasih sedekah uang 20.000, pulang dikasih beras, dikasih minyak, tapi kemudian oleh Mbah Putri minta kepada ibu untuk dinasehati, kemudian diajari bagaimana moco sholawat sing benar, dikasih amalan wiritan, diajari bagaimana sholat yang benar dan lain sebagainya. Lambat laun menjadi besar, dari 25 menjadi 200, terus tambah sampai sekarang itu kalau kita sudah 1 bulan gak datang, mereka berharap kapan ya Bu Nyai rawuh. Kemarin ketika holnya abah itu luar biasa banyaknya. Jadi di rumah-rumah kalian itu kalau kalian tidak berjuang, tidak mengisi, maka akan diisi oleh orang lain. Dan orang lain itu bukan orang yang seperti kita. Bisa saja nanti perempuan-perempuan itu dijadikan bom bunuh diri karena dianggap berperang melawan pemerintah. Naudzubillah. Pokoknya sekecil apapun kalian kelak pulang harus menyumbangkan kebaikan untuk negeri ini. Jangan hanya diam, HP-an dan lain sebagainya. Berperang, lihat bagaimana para pejuang dahulu. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun. Wa inni lan sa'tamani ingsun Balkis. Wa inni lan sa'tamani ingsun Balkis iku mursilatun wadon kang ngirim ilaihim marang mereka Raja Sulaiman dan tentaranya, bihadiyatin kelawan hadiah. Apa hadiahnya? Nanti di belakang. Fanadhiratun mungko ngenteni mungko wadon kang ngenteni bima kelawan opo yarji'una balik, bima kelawan opo yarji'u balik sopo wong kang gawa hadiah, yarji'u balik sopo al mursaluna piro wong kang den utus. Jadi kata Bilqis gini dulu, saya Bilqis akan mengirim kepada yang ngirim surat, yakni Nabi Sulaiman dan tentaranya, seorang utusan-utusan dengan membawa hadiah. Inilah kemudian yang disebut kemudian upeti, ya, istilahnya upeti. Agar kami tidak diserang, maka kami akan mengirimkan hadiah-hadiah yang akan dibawa oleh utusan. Berangkatlah utusan-utusan Ratu Balqis dengan membawa hadiah-hadiah tersebut. Kemudian kata Balqis, fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Kita tunggu apa yang akan terjadi pada utusan-utusan itu. Mereka kembali dengan membawa balik hadiah atau hadiahnya diterima. Kemudian satu, min qabulil hadiyati, saking nerima hadiah, au raddi
raddiha utawa nolak hadiah. Ini cerdas Balqis ini, hebat Balqis ini. Kita tes dulu, kita kasih dia hadiah yang banyak, yang besar. Kemudian kita tunggu apa yang terjadi, apakah hadiah itu diterima, diambil atau dikembalikan. In kana malikan, kalau yang ngirim surat, karena belum tahu, belum kenal dengan Nabi Sulaiman. In kana malikan, kalau dia adalah seorang malik. Malik itu apa nak? Seorang, dua itu dikeluarkan. Yang kuyon-kuyon terus di tengah itu dikeluarkan. Saya terganggu kalau kalian kuyon terus. Apa perlu saya ke situ? Akhlaknya ya apa? Sudah tak peringatkan. Ya yang kamu yang noleh itu. Saya teruskan. Jangan mengganggu, jangan mengganggu ngaji. Kalau mengganggu itu sifatnya setan. Kalau enggak meneng, kalau enggak mau ngaji meneng. Besok kalau sebentar lagi kalau saya ngaji kuyon tak parani kalian, tak tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Min qabulil hadiyati, saking nerima hadiah, aw raddiha utawa nolak hadiah. In kana lamun onu, in kana lamun onu sapa, in kana lamun onu sapa yang ngirim surat itu, yakni in kana lamun onu sapa Sulaiman iku malikan, hanya seorang raja, maka qabilaha, dia akan menerima. Qabila mongko nerima, qabila mongko nerima sapa Sulaiman ha ing hadiah. Kalau dia hanya raja biasa, maka dia pasti akan menerima hadiah itu. Wa in kana nabiyan, saya ulangi, wa in kana nabiyan, kalau au nabiyan atau seorang nabi, kalau dia Sulaiman itu seorang nabi, raja yang nabi atau nabi yang raja, maka lam yaqbalha, mongko ora bakal nerima sapa Sulaiman ha ing hadiah. Ayo kita tes. Kalau dia seorang nabi, maka dia tidak akan menerima hadiah. Tapi kalau dia hanya seorang raja biasa, pasti dia akan dengan senang hati menerima hadiah dari kita. Fa arsalat, mongko ngutus, mongko ngirim sapa Balqis haddamaha ing pira-pira, haddamah di tasdid, haddamaha ing pira-pira, khaddamnya khaddaman ing pira-pira pelayan, dzukuran kang laki-laki, wa inasan lan kang perempuan-perempuan. Berapa nak yang dikirim? Alfan bisawiyah, alfan sewu, bisawiyati kelawan podo. Ya Allah. Wa khamsa mi'atin wa khamsa mi'atin lan 500, wa khamsa mi'ati labnatin lan 500, kamu kayak foto, tapi ya maknanya di sini foto minad zahabi, saking minad zahabi, saking emas. Jadi emas batangan seperti foto sebanyak berapa nak? 500. Subhanallah. Watajan lan taj itu apa itu yang dibuat di kepala itu? Mahkota. Mukallalan bil jawahir, kang dipelipisi bil jawahiri kelawan intan. Wa miskan lan minyak misik, wa ambaron lan minyak ambar. Banyak sekali hadiah yang dibawa oleh 1000 utusan
laki-laki dan perempuan yang semuanya sama, sepadan. Yang dibawa adalah batangan emas seperti foto sebanyak 500, kemudian mahkota yang dipenuhi dengan berlian, terus ada minyak misik, ada minyak ambar, wa ghairi dzalika lan sa'liyani mengkunu semua, wa ghairi dzalika lan sa'liyani mengkunu semua. Jadi utusannya itu sebanyak 500 laki-laki, 500 perempuan. Subhanallah. Dibawalah ke Nabi Sulaiman. Ma'a rasulin sertani seorang utusan, bukan nabi itu, rasul bi kitabin kelawan membawa kitab. Kitab itu tulisan, serta ada satu orang yang membawa surat. Fa asra al-hudhud ila Sulaiman yukhbirhul khabar, maka fa asra mongko cepet-cepetan opo al-hudhud burung hudhud, opo al-hudhud burung hudhud ila Sulaiman menuju Nabi Sulaiman, yukhbiru ngabarake sapa hudhud hu ing Nabi Sulaiman al-khabara ing cerita, fa amara mongko perintah sapa Nabi Sulaiman antudraba yen to den cetak labana tudzahabi piro-piro poto emas wal fiddati lan perak. Jadi apa yang dilakukan oleh Ratu Balkis dengan para utusannya yang membawa hadiah sebesar itu segera dilaporkan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, sehingga kemudian dari tafsir ini muncul istilah intelijen, intel. Jadi hudhud itu adalah intel pertama dalam sejarah, dia yang melihat kemudian dia yang melaporkan. Oh, Nabi Sulaiman, mereka ternyata mengirim 1000 laki-laki, perempuan 500-an, mereka membawa emas, membawa ini lengkap dilaporkan. Begitu Nabi Sulaiman yang mendapatkan kabar seperti itu, beliau bergerak cepat, karena memang Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya semua hewan takluk, semua jin takluk, semua angin juga takluk kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, segeralah kalian buat bata-bata seperti yang mereka kirimkan. Jadi langsunglah Nabi Sulaiman membuat foto-foto, apa itu mas-mas batangan, mas-mas perak, kemudian sama seperti yang dilakukan oleh mereka. Wa antum sato, yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, wa antum satolan yentom beber, wa antab sutolan yentom beber sapa Nabi Sulaiman mim maudhihi ing saking panggonane Sulaiman ila tis'ati farasirah marang sampai 9 farsah. Farsah itu, satu farsah itu wahwa masiratu yaumin wa thamani yaumin, perjalanan 1 hari, atau wa thamani yaumin sampai 8 hari. Jadi yang dilakukan oleh beliau adalah juga menggelar sampai jarak 9 farsah, medanan halitati alun-alun, dibuatlah alun-alun sepanjang itu. Wa ayyabnu walan yentom bangun sopo jin, ya jin-jinnya itu tentaranya Nabi Sulaiman yang berbentuk jin itu disuruh segera membuat lapangan panjang dan besar, jarak perjalanan sekitar 8 hari, menjadi medan itu menjadi lapangan. Kemudian wa ayyabnu lahu hawlahu haitan musyarrafan min adz-dzahabi wal fiddah,
Kemudian para jin-jin itu disuruh oleh Nabi Sulaiman, wa iyabnu lan yen bangun, wa iyabnu lan yen bangun sapa jin haulahu ing sekitare midan atau maudi, sekitarnya tempatnya Nabi Sulaiman itu, untuk segera dibangun kanan kirinya haiton ing tembok, dibuatkan tembok. Makanya kalian jangan heran kalau hanya dalam sekejap ada candi apa itu loh, Roro Jonggrang itu loh ya, yang hanya dibangun semalam, karena yang bangun adalah jin-jin, dan jin-jin itu adalah salah satu tentaranya Nabi Sulaiman, takluk kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya kanan kirinya anak-anakku dibuatlah tembok-tembok yang musyrifan kang dukur-dukur, minad zahabi, bukan terbuat dari botol, dari tanah, dari batu, minad zahabi saking emas, wal fiddati lan perak. Kalau tadi mereka hanya mengirim berapa itu? Hanya mengirim 500 botol emas dan perak, padahal yang didatangi adalah seorang raja yang sepanjang itu, kemudian kanan kirinya temboknya terbuat dari emas. Kira-kira gimana? Enggak seupil itu hadiahnya. Kamu mau apa itu? Mau nyogok saya, padahal saya jauh lebih kaya. Wa ayyuta lan yanto den takaake bi ahsani dawabil birri, kelawan bagus-baguse hewan barri wal bahri, hewan darat, wal bahri lan hewan laut. Juga dihiasi dengan banyaknya hewan-hewan, baik hewan-hewan itu datang dari mana? Datang dari laut maupun datang dari darat. Masya Allah. Terus apalagi? Ma'auladil jinni, serta ni piro-piro anake jin, an yaminil midan wa shimalihi, dari kanannya alun-alun, alun-alun, wa shimalihi lan kirine medan, dan kirine medan. Coba perhatikan, jadi persiapan penyambutan Balkis dan tentara-tentara yang membawa hadiah itu luar biasa. Ini nggak bisa dibuat film, karena nggak mungkin bisa membuat film seperti ini. Di sini nak, masya Allah, bagus sekali. Wa qusida bidzalika idharul ya'si wasyiddah. Itu semuanya dilakukan oleh Nabi Sulaiman untuk menunjukkan kepada Balkis bahwa mereka lebih kaya, mereka lebih kuat. Ini sampai 2 halaman ceritanya ini kalau ditafsir Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun irji ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillah wahum saghirun. Ini masih lanjutan cerita ini. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sehingga juga belum puas Nabi Ibrahim membuat persiapan penyambutan itu, sehingga sampai Nabi Ibrahim berkata, "Hei tentaraku, siapakah di antara kalian yang bisa mindah kerajaan Balkis ke sini?" Jadi raja yang berada di tempatnya Balkis, kerajaannya itu, siapa di antara kalian yang mampu memindah kerajaannya ke sini?
ayatnya, ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang ke kita. Qala ifritum minal jinni, wah ngacunglah kemudian yang dikenal dengan jin ifrit. Jin ifrit itu jin yang welek-welek, kata kalau di film-film itu jin ifrit ngacung. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, tuanku Nabi Sulaiman, saya yang akan mendatangkan kerajaannya Balkis, tak pindah semuanya lengkap ke sini. Berapa jaraknya? Waktu berapa yang kamu butuhkan untuk pindah itu? Ya, gimana gali pondasinya dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata katanya Ifrit, qabla an taquma min maqamik, beri saya waktu sebelum panjenengan berdiri. Berapa itu? Berapa detik itu? Pokoknya sampean duduk terus berdiri, kerajaan itu sudah ada di depan jenengan. Wah, ini kekuatan yang luar biasa dari Ifrit. Sebelum hanya sekitar butuh gak sampai beberapa jam, separuh siang selesai. Kemudian qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin, karena saya punya kekuatan yang bisa dipercaya. Kata Nabi Sulaiman, qala Sulaiman uridu asra'u min dzalik, saya pingin yang lebih cepat dari itu. Kelamaan. Akhirnya qala alladzi indahu ilmum minal kitab, tetap saja manusia lebih hebat dibandingkan jin ifrit. Jin ifrit itu jarak yang dia minta berapa? Qabla an taquma min maqamik. Kata Nabi Sulaiman, kesuwen, kelamaan. Nanti kalau kecepatan ada piranti-piranti yang jatuh. Nah, kata Nabi Sulaiman, qala Sulaiman uridu asra'a min dzalik, saya ingin lebih cepat. Kemudian kata qala alladzi indahu ilmum minal kitab, akhirnya ada seorang wali manusia ini, alladzi indahu ilmum minal kitab, yang memiliki ilmu dari kitab. Wa huwa Asif bin Barkhaya, kana siddiqan ya'lamu ismallahil a'zam alladzi idza da'a bihi ajabah. Jadi seorang yang bernama Asif bin Barkhaya, ditulis tapi ada di kitab sininya, Asib bin Barkhaya, wa kana wazir Sulaiman, dia adalah menterinya Nabi Sulaiman. Wakila katibuhu, dia adalah sekretarisnya Nabi Sulaiman. Wa kana min awliyaillahi ta'ala, dia adalah walinya Allah. Alladzi indahu ilmun minal kitab huwa Jibril, ada yang mengatakan alladzi indahu ilmun itu adalah malaikat Jibril, ada yang mengatakan Nabi Khidir, ada yang mengatakan Nabi Sulaiman sendiri. Tapi pendapat yang lebih banyak itu adalah Asib bin Barkhaya. Itu seorang manusia walinya Allah yang menjadi perdana menterinya Nabi Sulaiman. Dia adalah yang menulis kebutuhan Nabi Sulaiman. Dia mengatakan gimana nak? Dia punya ilmu yang disebut dengan ilmul a'zam, ismullahil a'zam. Dia tidak memakai kesaktian, kekuatan, tapi dia memakai kekuatan yang disebut dengan doa ismul a'zam. Dia hanya mengangkat tangan, ya Allah pindahkan kerajaannya Balkis ke tempat ini. Waktunya butuh berapa? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, saya akan datangkan apa nak tadi? Kerajaannya Balkis ke sini hanya dalam sebelum panjenengan memejamkan mata. Apa kemudian istilahnya begitu? Sakedik
kedipan, berarti sekejap mata. Oh, kata Nabi Sulaiman, oke, itu yang bisa, silahkan. Itulah kemudian yang dilakukan oleh Asif bin Barkhaya. Jadi tetap saja kekuatan ifrit tidak bisa mengalahkan kekuatan manusia. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.